Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi syafaqatil muslimi, di dalam kasih sayangnya orang Islam alal muslimi, atas orang Islam yang lain. Jadi bab ini menjelaskan tentang kasih sayangnya seorang yang Islam kepada orang Islam yang lain. Jadi ini cara bagaimana agar sesama orang Islam yang hidup bersama-sama untuk bisa saling menyayangi. Hadatsana bercerita kepada kami Tirmidzi sapa Ubaid bin Asbat, Ubaid bin Asbat ibni Muhammad bin Muhammad Al-Qurashi. Al-Qurashi itu bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy. Hatasani bercerita ni padaku Ubaid sopo abi bapakku. Bapaknya Ubaid berarti namanya adalah Asbat. Ya, Asbat. Jadi aku diceritai oleh bapakku. Nah, bapaknya Ubaid adalah Asbat. An Hisam ibni Sa'din, dari Hisam bin Sa'din, putranya Sa'din. An Zaid bin Aslam, dari Zaid, putranya Aslam. An Abi Solih, dari Abi Solih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala berkata sopo Abi Hurairah. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al muslimu utawi orang Islam iku akhul muslimi, saudaranya orang Islam. Jadi saudaranya orang Islam yang lain. Jadi ini bukan berarti terus jadi saudara kandung, itu tidak. Jadi bukan berarti terus jadi saudara kandung terus jadi mahram, itu ya tidak. Nah, ini dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersama-sama antara orang muslim satu, orang Islam satu dengan orang Islam yang lain, lah itu seperti saudara. Seperti saudara, ya saling menyayangi, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu di dalam kebaikan. Nah, itu. Jadi wa mu'a syaratuhum fil mawaddati warifqi
wasafaqati wal mula tofati wa ta'awuni fil khairi. Nah, jadi dalam pergaulannya itu ya, saling mencintai, saling menyayangi, mengasihi, terus saling lemah lembut, saling menolong di dalam kebaikan dan lain-lain. Lah, itu semua disertai dengan hati yang bersih. Ya, disertai dengan hati yang bersih dan saling berbuat baik. Ya, saling berbuat baik. Itu yang disebut al-muslimu akhul muslim. La yahunuhu, tidak mengkhianati. Ya. Sopo muslim hu pada muslim yang lain. Ya. Jadi tidak mengkhianati sopo muslim hu pada muslim yang lain. Nah, ini maksudnya adalah diperintah untuk tidak boleh mengkhianati. Jadi kalau diberi kepercayaan itu tidak boleh berkhianat. Ya. Jadi kalau diberi kepercayaan tidak boleh berkhianat. Wala yakhduluhu wala yakdibuhu, dan tidak bohong atau menipu sapa muslim hu pada muslim yang lain. Nah, yang kedua, dilarang untuk berbohong. Masa saudaranya dibohongi. Wala yakhduluhu, dan tidak menjerumuskan sapa muslim hu pada muslim. Jadi menjerumuskan itu umpama ada saudaranya minta tolong, dia itu tidak mau menolong, padahal dia mampu untuk menolong. Nah, jadi kalau ada saudaranya minta tolong, minta bantuan, nah, dia tidak mau menolong, membantu, padahal sebenarnya dia mampu untuk membantu. Kulul muslimi, setiap orang Islam. Jadi utawi setiap orang Islam, ya. Utawi itu tandanya mim di atas itu. Alal muslimi, atas orang Islam yang lain, iku haramun, haram. Opo irduhu, rahasianya. Jadi rahasianya tidak boleh disebarluaskan sehingga kehormatannya jatuh, dia menanggung malu. Nah, itu tidak boleh. Jadi setiap orang Islam atas orang Islam yang lain itu haram rahasianya.
Ya, jadi rahasianya tidak boleh disebarluaskan sehingga eh, dia menanggung malu, ya, malu sehingga kehormatannya jatuh. Nah, itu ndak boleh ya. Jadi al-irdu maudhi'ul madhi wa dzammi minal insan. Sawaun kana fi nafsihi au fi salafihi au man yalzamuhu amruhu. Jadi irduh itu sesuatu yang kaitannya nanti orang itu akan dipuji atau dicaci maki. Ya kan? Ya, entah itu berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan masa lalunya, atau siapapun yang ngerti kartunya. Nah, iki mbiyen iki koncoku. Penggaweane nyolong PT, misale. Terus zaman sekarang disebarluaskan. Itu loh, dia itu loh penggaweane mbiyen ku nyolong PT. Nah, itu sehingga orangnya malu itu. Malu sehingga kehormatannya jatuh. Jadi ada juga yang menjelaskan huwa janibuhu alladzi yasunuhu min nafsihi wa hasabih wa yuhami anhu an yun takoso wa laba. Jadi yang disebut irduhu, rahasianya itu adalah ya seseorang itu pasti punya hal-hal yang harus disembunyikan, harus dijaga, entah dirinya maupun kehormatannya. Itu dijaga biar tidak diremehkan orang, biar tidak dijatuhkan orang. Itu ya, mungkin orang itu rambutnya keriting, kriwul, nah, terus pakai jilbab, ya kan? Sebab kalau rambutnya keriting, kriwul itu nanti dibully temannya, kan? Gitu. Nah kita tahu rambutnya dia itu keriting, kriwul, ya tidak usah disebar-sebar luaskan. Iku lho nggak jilbab itu rambutnya kriwul, tumone akeh, wah gitu. Sehingga orangnya jadi malu, kehormatannya jatuh. Itu tidak boleh. Ya. Wa maluhu dan hartanya. Ya. Wa maluhu dan hartanya. Wa damuhu dan darahnya. Jadi hartanya tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok, tidak boleh diambil dengan cara yang dolim, dengan cara yang tidak benar. Terus darahnya juga haram, artinya dia tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Nah, itu tidak boleh. Ya. At-taqwa utawi takwa iku hahuna di sini. Nah, di sini itu di dada, di hati maksudnya. Jadi ketakwaan itu ada di
di sini, artinya di hati. Bihasbim ri'in utawi cukup seseorang, minasari dari kejelekan, iku an yahtakiro, jika meremehkan dia, akhahu pada saudaranya, al muslim yang Islam. Nah ini, jadi ketakwaan itu letaknya ada di dalam hati. Jadi dalam hadis lain Nabi isyarat ke dadanya. Jadi wa yusiru ila sodrih. Jadi di sini loh, di dada ini. Maksudnya apa? La yajuzu tahqirul muttaqi minas sirki wal ma'asi. Wattaqwa mahalluhu al-qalbu yakunu mukhfiyan anil a'yun. Fala yuhkamu bi adamihi li ahadin hatta yahkirahu au yuqalu mahalut taqwa huwal qalbu. Faman kana fi qalbihi at-taqwa la yahkiru musliman li'annal muttaqiya la yuhakkiru muslima. Jadi penjelasannya begini. Jadi orang yang bertakwa itu tidak boleh direndahkan, tidak boleh diremehkan, ya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diremehkan, dianggap melakukan kemusyrikan atau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena yang namanya takwa itu letaknya di hati, tidak tampak kalau dilihat dengan mata. Ya. Jadi takwa itu letaknya ada di dalam hati, nggak bisa dilihat. Makanya kalau tidak bisa dilihat, terus jangan sembarangan menilai seseorang, apalagi sampai menghina, apalagi sampai meremehkan. Itu penjelasan yang pertama seperti itu. Penjelasan yang kedua,
takwa itu letaknya ada di dalam hati. Lah, barang siapa yang di dalam hatinya ada ketakwaan, dia tidak mungkin meremehkan orang Islam yang lain. Karena ciri khasnya orang yang bertakwa itu tidak meremehkan orang Islam yang lain. Lah, cukup seseorang itu dianggap jelek. Cukup seseorang itu dianggap jelek kalau dia sudah meremehkan saudaranya yang Islam. Jadi bihas bin ri'in minasari an yahtakiro akhahul muslim. Jadi seseorang itu cukup dianggap jelek kalau dia meremehkan saudaranya yang Islam.